selamat siang. Saat ini kami kelompok 8 kelompok 6 lagi berada di perjalanan untuk menuju ke PT HPA untuk mengerjakan tugas PKK atau pengembangan karakter dan kompetensi. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada Natasha, ada Yurike, ada Wiwit Putri, ada Melia Novita dan Lucy Pramitasari, serta sebagai ada Rizky sebagai pengantar Manik. Oh hai. Biasanya Raya. Hai guys. Oke, di sini ada saya. Hai Rizky. Halo. So ganteng loh. Hai. Continental, Toyota sama lain-lainnya. Ya itu deh produk kita yang di gambar sebelahnya dalam peti itu isinya karet kering dalam untuk buat bahannya. Kalau nanti detailnya itu saya jelaskan. Nah, di komponen papan itu PT HPA namanya, kemudian spesifik nama produknya adalah produknya SEO10, SEO10K, SEO20, SEO20K. Oleh karena kalian di kelas manajemen, jadi kalian awam dengan bahasa ini. Saya juga awam untuk awal. Head office kita ada di sini di Jalan Sosial, pabrik kita juga ada di Jalan Sosial. Established sejak tahun 1990, nama awalnya PT Muara Tinggi tanpa ada HPA di depannya. Tahun 2011 baru kita pakai nama PT HPA Inka. Punya slogan, jadi we give priority to quality and customer satisfaction. Jadi kita memprioritaskan kualitas dan kepuasan pelanggan. Nah, ini sejak tahun 2011 kita sudah bergabung ke Halcyon, jadi kita namanya HPA. Ada namanya sistem quality HPA Pro. Jadi di situ ada quality, environment, social responsibility dan security. Quality langsung kita ya. Ini yang kita deh, posisi kita ya dari pasar jilid kita tuh bikin semua yang kita tuh kalau kalian lihat itu dia langsung ya ini dari atas. Ini aktivitas kita ada bahan baku, ada proses penggilingan, ada uji lab. Di sini ada bahan blanket yang dijemur. Kalau kalian sebelah kiri itu ada blanket dijemur, lalu dijemur itu dimasak lagi, itu hasilnya begitu. Kita juga ada hal itu. Ada program juga, program CSR, olahraga, pertanian, ada Kesempatan untuk datang ke sini dan melakukan pembelajaran sama Bapak. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Seperti yang ada di absen tadi, saya Esther dan ini teman-teman saya yang bersamaan hari ini. Mata kuliah mencakup tentang soft skill dan hard skill, Pak. Dan soft skill dan hard skill ini kami pelajari dari mata kuliah pengembangan karakter dan kompetensi. Jadi sebenarnya saya ingin bertanya dulu untuk Bapak siapa ini? Maaf tadi ya buat kenalannya, nama saya Anto Octaviandi. Saya di sini sebagai HR. Saya baru gabung di bulan Mei tahun ini, jadi masih baru sebetulnya. Yang ibu di sana itu namanya Minta Muljana, Ibu Minta Muljana, bisa dipanggil Minta.
tentang ibu itu ngurusin general affair sama perizinan di sini. Oke. Kalau begitu langsung ke pertanyaan saja ya Pak. Karena di dalam soft skill dan hard skill ini kan Pak itu sangat penting sekali, terutama dalam kehidupan sehari-hari dan juga dunia kerja. Nah sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang sejarah PT HVA ini, dan semoga saya dan teman-teman sekalian bisa memahami ya sejarah singkat dari PT HVNK ini. Menurut Bapak secara pribadi, apakah soft skill dan hard skill itu sangat penting Pak untuk dimiliki oleh calon kandidat atau karyawan yang ada dalam satu perusahaan? Ini bertanya pribadi atau lebih ke industri? Mungkin dari dua sudut pandang Dua sudut pandang. jadi kami bisa lebih paham. Kalau dari sudut pandang saya secara pribadi, yang paling penting itu soft skill ya dibandingkan teknikal. Karena kalau teknikal itu sebetulnya bisa dipelajari saat kalian bergabung di perusahaan tersebut. Kalau soft skill itu kan meliputi kepribadian ya. Jadi pelajaran yang nggak bisa kalian dapat di kampus itu lebih ke personality kalian. Personality itu bisa jujur, bisa kemauan untuk ingin belajar, tanggung jawab, loyalitas, itu lebih ke loyalitas ya. Soft skill tadi, motivasi juga soft skill. Nah, tapi untuk beberapa bagian tertentu teknikal itu menjadi penting. Teknikal nggak bisa dong sembarang orang yang sesuai sama spesifikasinya. Contoh kalau di teknik yang berkaitan dengan mesin, nggak mungkin orang yang nggak punya pengalaman sama mesin, nggak mungkin orang orang tamat SD, SMP misalkan dia dikasih langsung ke mesin, itu nggak ada. Jadi kalau menurut saya soft skill dan hard skill itu penting. Ada juga ada kepentingannya masing-masing, tergantung kebutuhan dari perusahaan tersebut, tergantung kebijakan dari perusahaan tersebut. Kalau dia bilang kalau semuanya harus hard skill, berarti perusahaan tersebut punya budget untuk hire orang yang cakap di bidangnya. Kalau misalkan kebijakan dari perusahaan tersebut meng-hire orang yang cakap dengan budget yang rendah, tentu perusahaan tersebut akan kesulitan untuk meng-hire ya. Biasanya perusahaan itu ada yang namanya training and development. Jadi perusahaan itu memfasilitasi karyawan untuk mengembangkan potensinya, skill baik soft skill maupun hard skill. Selain jadi dari perusahaan tersebut mau belajar, si karyawan tersebut mau belajar atau enggak. Baik teman-teman, seperti itulah mungkin jawaban dari Pak Anton sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan secara singkat Pak tentang sejarahnya. Nah, dengan perjuangan yang tidak sebentar dan pastinya itu banyak tantangan sekali Pak untuk PT HVNK ini mencapai pada titik ini. Menurut pertanyaan kami, bicara soal pencapaian, kira-kira apakah Bapak bisa memberitahu kami beberapa pencapaian yang telah diraih oleh PT HVNK dalam kurun waktu 3 tahun ke belakang? Pencapaian dalam kurun waktu 3, tadi sempat saya di akhir presentasi ada dia penghargaan yang diperoleh di PT HVNK, penghargaan dalam bidang quality, dalam bidang lingkungan, dalam bidang safety, penghargaan yang berupa sertifikat. Ada yang terakhir kami baru-baru ini menerima penghargaan dari Kementerian Perindustrian sebagai perusahaan yang berkonsep industri hijau. Jadi perusahaan yang efisiensi secara energi dan bahan baku. Ada beberapa penghargaan yang kita boleh. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman pencapaiannya. Baik Pak, melihat perusahaan sebesar ini yang memiliki banyak cabang, itu kan tentu saja memiliki sumber daya manusianya tentu pasti tidak boleh sembarangan ya Pak untuk dipilih. Nah, apakah dari perusahaan PT HVNK ini memiliki pelatihan khusus Pak untuk mengasah hard skill yang dimiliki oleh para karyawan di sini? Ya, kita setiap tahun menyusun program pelatihan.
program pelatihan itu disusun berdasarkan kebutuhan setiap bagian. Pelatihannya ada terdiri dari 3 ya, ada yang soft skill, ada yang hard skill, ada yang development. Soft skill itu kayak tadi saya bilang komunikasi, personality plus, customer satisfaction. Kalau hard skill lebih ke technical, jadi kayak proses produksi. Kemudian kalau development itu lebih ke karir. Jadi perusahaan mengusung program untuk karir dari karyawan tersebut. Oke, baik, di sini saya sebelumnya saya kenalin juga. Ini namanya Pak Deki Iskandar Jepar. Bapak ini sebagai kepala bagian safety environment dan safety environment healthy ya Pak Deki ya. Jadi kalau berkaitan dengan keselamatan kerja, Bapak ini yang bertanggung jawab. Ibu ini kebetulan ada juga saya kenalin juga. Ibu ini namanya Mirna Arista. Jadi ini timnya Pak Deki yang berurusan dengan environmental. Jadi berhubungan sama lingkungan, regulasi, sertifikasi, implementasi berkaitan dengan environmental. Ibu ini PSI-nya. Salam kenal Ibu Pak. Oh iya. Bapak kita santai aja deh ya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Menurut Bapak sebagai kepala HRD Pak, HRD, apakah Bapak memiliki pesan dan kesan secara pribadi mengenai soft skill dan hard skill yang ingin disampaikan agar kami sebagai mahasiswa atau calon karyawan lah nanti itu bisa mengetahui kira-kira apa yang penting untuk kami di masa depan. Untuk kalian di masa depan yang sudah tahu namanya konsep ada yang skill, knowledge sama attitude. Skill itu kalian peroleh dari kampus. Skill kalian di sini manajemen kan ya. Jadi bagaimana menyusun organisasi, bagaimana nanti menghitung jumlah tenaga kerja, bagaimana mempromosikan perusahaan. Skill, kalau knowledge itu wawasan kalian mungkin nggak akan diajarkan semua di kampus. Yang paling penting itu attitude. Di mana aja kalian berada, di perusahaan mana aja, nanti attitude kalian. Kalau di swasta, kalian kalau pernah lihat orang itu cuma pendidikannya cuma SMA, cuma D3, D2, D1, dia bisa menduduki posisi yang tertinggi di perusahaan tersebut. Kenapa? Attitude-nya yang mendukung. Attitude-nya bagaimana dia bisa berhubungan sama bekerja, baik hubungannya dengan karyawan, dengan tim, dengan atasan, itu yang paling mendukung sekali. Ya, skill juga penting ya. Jadi kalau skill itu bagaimana kalian bisa menemukan solusi atau misalkan membantu tim dalam mendapatkan capaian target. Kalau skill kalian tidak mendukung. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out.